Apa yang menyebabkan orang itu selalu resah? Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Kalau ingin hati ini tenang, orang-orang yang membenarkan, mempercayai yaumiddin, hari agama. Dalam Fatihah, Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, yang menguasai hari akhirat. Maka kuncinya, hadirin yang dirahmati Allah, untuk menghindari keresahan dalam batin kita, dalam jiwa kita, kita harus yakin, percaya bahwa memang ada hari akhir, ada hari kiamat, di mana nanti segala apa yang kita lakukan ini ada pembalasannya. سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. صدق الله مولانا. Innal insan, sesungguhnya manusia itu khuliqa, diciptakan. Allah tidak, ayat ini tidak menyebutkan siapa yang menciptakannya. Biasanya begini, khalaqallahul insan, atau laqad khalaqnal insan, sungguh kami menciptakan manusia. Di
Di ayat ini hanya dijelaskan bahwa manusia diciptakan. Subjeknya, penciptanya tidak disebutkan. Kenapa? Karena keterangannya adalah manusia yang digambarkan dalam ayat ini memiliki sifat-sifat yang buruk. Maha suci Allah Al-Munazzah, yang disucikan dari segala sesuatu yang buruk. Maka subjeknya, fa'ilnya di sini tidak disebutkan. Tetapi ketika berbicara mengenai manusia dengan penciptaan yang luar biasa, disebutkan penciptanya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Ada penyebutan kata penciptanya. Tapi pada ayat ini dalam bentuk, kalau bahasa Arab tuh majhul. Tidak disebutkan subjeknya. Khuliqat, innal insana, sesungguhnya manusia itu khuliqa, diciptakan. Pasti yang menciptakan Allah begitu. Halu'a, manusia itu, halu itu, setiap manusia diciptakan memiliki sifat resah, berkeluh kesah, memiliki nafsu untuk mendapatkan segala sesuatu yang dia inginkan. Itulah sifat atau tabiat asli setiap manusia, siapapun orangnya. Kalau dalam ayat yang lain itu, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Setiap manusia itu penciptaannya memang dihiasi oleh Allah, di mana tabiatnya manusia itu sangat mencintai lawan jenisnya. Kalau yang normal, setiap laki-laki pasti suka sama perempuan. Setiap perempuan pasti suka sama laki-laki. Memang udah tabiatnya manusia begitu. Setiap manusia itu cinta kepada anak. Setiap manusia itu senang kepada benda-benda yang berharga. Emas, perak, intan, berlian, semua manusia suka. Karenanya manusia itu disifati oleh Allah selalu kepengen memiliki sesuatu yang dia dambakan. Dan setiap manusia itu memang diberikan perasaan selalu keluh, selalu mengeluh, selalu kesah. Manusia itu selalu resah gitu. Begitu tabiat aslinya. Maka orang-orang yang berkeluh kesah itu indikasinya begini. Idza massahu syarru jazua. Kalau dia itu massa itu artinya tersentuh, aulastumun nisa.
maka diartikan ditimpa. Jadi manusia itu apabila ditimpa asyarru, keburukan-keburukan, kesusahan, apa yang terjadi? Jazua, dia itu ngomong, ngeluh, berkeluh kesah terus manusia. Itulah memang sifat atau karakter manusia, tabiat aslinya begitu. Ketika mereka ditimpa kesusahan, sedang menghadapi masalah, pastilah dia mengeluh terus. Kira-kira sama nggak dengan orang-orang yang di depan saya, begitu nggak kira-kira? Begitu ya kira-kira ya. Kalau lagi susah kita ngeluh. Kalau saya begitu. Wa idza massahul khair, dan apabila manusia itu ditimpa atau bisa diartikan mendapatkan, kalau kebaikan bukan ditimpa, tetapi dia menemui atau mendapatkan kebaikan-kebaikan, apa dikasih harta, dikasih sehat, bisnis goal, terus usaha lancar, kehidupan enak, mau beli apa aja dia punya, mau kemana aja dia bisa. Ketika manusia itu mendapatkan kesenangan-kesenangan, mendapatkan kebaikan-kebaikan, mendapatkan harta yang cukup, manu'a, manusia itu akan menjadi pelit. Emang begitu manusia, semuanya tabiat manusia begitu. Kalau dikasih susah ngeluh, kalau dikasih kaya pelit. Itu biasanya orang yang ada di Jerman. Di Bojong nggak ada yang begitu. Paling ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Itulah Allah gambarkan sifat buruknya manusia. Semuanya begitu. Nah, makanya ada pengecualiannya. Agar kita ini tidak terbawa perasaan, kalau lagi susah mengeluh, kalau lagi senang menjadi orang yang bakhil, menjadi pelit, menjadi orang yang lupa diri. Maka Allah memberikan jalan keluarnya, Allah memberikan solusinya agar kita tidak memiliki sifat buruk seperti itu. Setidaknya bisa meminimalisir, mengurangi sifat-sifat itu. Apa kata Allah? Bagaimana caranya? Illal musallin, yang tidak akan memiliki sifat buruk seperti itu. Dia selalu berkeluh kesah ketika susah, dia menjadi orang yang bakhil ketika dia memiliki kebaikan-kebaikan. Hal itu tidak akan pernah terjadi pada orang-orang yang selalu, orang-orang yang sholat, orang-orang yang illal musallin, kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Pertanyaannya, apakah setiap orang yang sholat itu sudah dijamin dia tidak akan berkeluh kesah ketika susah, dia tidak menjadi orang yang bakhil ketika dia mendapatkan kebaikan? Jawabannya, ternyata banyak orang yang sholat masih pelit. Banyaknya masih banyak orang yang sholat tapi sering
Yang salah ayatnya atau yang salah orang yang sholatnya? Makanya Allah perjelas, orang yang sholat yang model bagaimana yang bisa menghindari sifat-sifat buruk itu. Nggak semua orang yang sholat bisa begitu. Maka Allah perjelas, alladzina hum ala salatihim daimun. Mereka orang-orang yang sholat itu terhadap sholatnya itu daimun, tetap setia, tetap dia istiqomah melaksanakan sholat itu. Orang yang bisa menghindari sifat-sifat buruk dari tabiat manusia itu ketika mereka mengerjakan sholatnya dan sholatnya itu terjaga dengan baik. Apa yang dimaksud daimun di sini? Pertama, orang-orang yang salat daim itu menjaga waktu-waktunya. Nggak ada satupun waktu salat yang dia tinggalkan. Masih ada orang yang maghrib salat, isya salat, zuhurnya nggak salat, ada nggak gitu? Di sini mah nggak ada ya? Ada nggak di sini kira-kira? Ada nggak di sini? Nggak ada ya? Yang benar banyak. Ini ada orang yang isya salat maghrib salat, kadang isya nggak salat. Ada yang salat isya subuhnya kesiangan. Jadi orang-orang yang betul-betul menjaga waktu-waktu salat itu dengan baik, insya Allah dia terpelihara dari sifat-sifat buruk seperti itu. Yang kedua, daimun itu artinya menjaga, selalu menjaga nilai-nilai salat itu. Esensi salat apa ya? Tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah pelakunya dari segala perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang tercela, dari segala perbuatan-perbuatan yang munkar. Pertanyaannya, banyak orang-orang yang salat tetapi masih melaksanakan perbuatan-perbuatan yang keji. Yang salah sholatnya katanya kalau orang sholat itu akan terhindar dari segala perbuatan-perbuatan yang keji. Tapi banyak orang yang salat tetapi masih mengerjakan pekerjaan yang keji. Yang salah siapa tuh? Berarti orang-orang yang memaknai salat dengan sebaik-baiknya, dengan sebab salat betul-betul terpelihara dirinya dari segala perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang munkar. Orang-orang yang seperti inilah yang Allah pelihara hatinya dari segala keluh kesah. Berarti indikasinya kalau ada orang salat tapi dengan salatnya dia masih berbuat dosa, sampai kapanpun dia akan tetap merasakan keresahan. Begitu maksudnya. Kalau ada orang salat tapi dengan salatnya belum mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang munkar, selama itu pula dia akan menjadi orang-orang yang bakhil, menjadi orang-orang yang selalu mengeluh. Berarti kuncinya ada di salat. Oh, jadi kita nanya dong sekarang. Coba kita tanya masing-masing. Kita termasuk orang yang model sholat yang bagaimana kira-kira?
Apakah sholat kita sudah mampu mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang keji? Mungkin itu sebabnya kita selalu mengeluh. Itu satu. Pertama, orang yang tidak akan mengeluh, orang yang tidak akan kikir ketika mendapatkan kesenangan, kebaikan, harta, itu orang yang menjaga sholatnya dengan baik. Satu, yang ini pakai whiteboard gitu yang ditulis. Satu. Yang kedua, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Yang kedua, orang-orang yang fi amwalihim, di dalam hartanya, hakun, disiapkan. Hak di sini bisa diartikan bagian, ma'lumun, yang tertentu. Jadi kalau pengen hidup tenang, tidak berkeluh kesah, hidup berkah, tidak menjadi orang yang dibudak harta, tidak menjadi orang yang pelit, bakhil, maka kata Allah, di dalam harta yang kau miliki itu, kata Allah, ada bagian-bagian yang harus kau berikan, maklum, yang sudah kau ketahui. Siapa mereka itu? Lisail, bagi orang-orang miskin yang meminta. Jadi seharusnya memang ketika ada orang miskin itu datang meminta kepada kita, mereka sedang meminta haknya yang memang harus kita berikan. Karena Allah yang ingatkan, harta yang kita punya, benda yang kita punya itu, yang kita lupa bahwa di harta itu ada haknya, ada bagiannya orang-orang miskin yang seharusnya nggak perlu diminta pun harus kau kasih. Memang bukan hakmu, itu hak mereka. Kalau kau laksanakan itu, kata Allah, nggak akan hidupmu itu merasa akan selalu berkeluh kesah. Haqqun lisail wal mahrum. Ada orang miskin yang meminta, sa'il namanya. Ada orang miskin yang tidak meminta, mahrum namanya. Kan ada orang yang minta, ada orang yang nggak minta, tapi dia emang nggak pernah minta walaupun dia miskin. Harus kita cari tuh orang-orang yang memang sebetulnya membutuhkan bantuan, tetapi dia nggak pernah mengeluh, nggak pernah meminta. Kalau ada orang kasih ya diambil, kalau orang nggak bagi ya dia nggak akan minta-minta. Disitulah letaknya Allah menggambarkan kenapa banyak orang yang menjadi hidupnya nggak tenang, karena nggak berkah. Hidupnya walaupun bergelimangan harta, tetapi tetap merasa jiwanya itu nggak tenang gitu, kering jiwanya. Karena apa? Sifat kebakhilannya itu yang membuat dia itu enggan untuk memberikan hak-hak orang yang memang harus diberikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang menyebabkan orang itu selalu resah? Walladzina yusaddiquna biyaumiddin.
mempercayai yaumiddin, hari agama. Dalam Fatihah, Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, yang menguasai hari akhirat. Maka kuncinya, hadirin yang dirahmati Allah, untuk menghindari keresahan dalam batin kita, dalam jiwa kita, kita harus yakin, percaya bahwa memang ada hari akhir, ada hari kiamat, di mana nanti segala apa yang kita lakukan ini ada pembalasannya. Siapa yang membalas? Maliki yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Dengan mempercayai, meyakini bahwa ada kehidupan di akhirat nanti, kita berusaha untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah, meninggalkan semua larangan-larangan Allah, mensyukuri segala apa yang Allah berikan, menjadi orang yang bersabar atas segala ujian-ujian, meyakini bahwa ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Kita meyakini adanya surga yang kebahagiaannya melebihi dari segala apapun yang ada di dunia ini. Kita meyakini bahwa adanya neraka, tempat yang sangat begitu buruknya. Ketika kita mau lakukan sesuatu, kita ingat bahwa nanti segala apa yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah. Ketika kita menjadi orang yang pelit, menjadi orang yang malas beribadah, termotivasi bahwa nanti segala apa yang kita perbuat itu akan ditanyakan oleh Allah. Inilah yang membuat hati kita jadi tenang. Ketika kita diuji oleh Allah dengan hilang segala harta yang kita miliki, dunia ini hanya kehidupan yang sementara, tetapi ada kehidupan yang maha kekal dan selama-lamanya abadi, kehidupan di akhirat. Biar deh di dunia aku gak terlalu bahagia, yang penting di akhirat aku bahagia. Ini kan membawa ketenangan. Itulah yang digambarkan oleh Allah, orang-orang yang mempercayai adanya hari pembalasan, ada kehidupan yang abadi, ada kehidupan akhirat. Itu yang membuat jiwanya menjadi tenang. Selanjutnya, وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ. Orang-orang yang musyfiqun. Musyfiq itu artinya orang yang takut kepada Allah, tetapi berharap ridhonya Allah, berharap rahmatnya Allah, berharap agar Allah pelihara dirinya. Itu namanya musyfiq. Jadi ada khauf, ada raja. Kita harus takut kepada Allah, tetapi kita pun harus memiliki sifat raja, pengharapan. Di balik kerasnya hukuman Allah, tetapi Allah memiliki sifat Rahman, Rahim. Allah Maha Mengasihi, Allah menyayangi. Karena Allah itu memiliki 100 rahmat.
Allah memiliki 100 rahmat. Satu rahmat ini Allah turunkan di dunia. Cuma satu. Yang dengan satu rahmat itulah kata Rasulullah, seekor binatang buas pun gak akan memakan anaknya. Gajah tidak akan menginjak anaknya. Kenapa? Allah berikan rahmat di dalam hatinya si gajah itu, sehingga dia sayang sama anaknya. Yang 99 sisanya itu Allah simpen. Kapan dikeluarinya? Nanti kalau kita sudah menjadi ahli surganya Allah. Nah, ini yang membuat kita rajak berharap kepada Allah. Orang-orang yang pengen tenang itu kata Allah, orang-orang yang takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia juga sangat berharap agar mendapatkan ampunan Allah, mendapat rahmat Allah, mendapatkan kasih sayangnya Allah. Cerita Abu Nuwas, Ilahi nasdulil firdausi ahla. Ya Allah, memang saya ini gak pantas menjadi ahli surga Firdaus, karena memang saya siapa ya Allah. Dia mengakui di hadapan Allah karena memang dia gak punya bekal, nggak punya amal saleh. Ini namanya khauf, dia takut sama Allah. Sampai dia mengatakan, wala aqu 'alan naril jahim. Ya Allah, aku juga nggak kuat kalau seandainya aku dimasukkan ke dalam neraka jahim-Mu ya Allah. Bilang masuk surga juga gak pantas karena memang bukan ahli ibadah. Tapi kalau seandainya dimasukkan ke dalam neraka pun dia gak kuat. Bagaimana coba? Maka yang diminta oleh Abu Nuwas itu, karena sesungguhnya Engkau itu Maha mengampuni dosa-dosa, meskipun dosa itu besar sekalipun. Itu namanya musyfiq, orang-orang yang takut kepada Allah tetapi dia juga punya pengharapan, namanya khauf dan raja. Orang-orang yang begini nih, insya Allah hatinya tenang, ada rasa takut sama Allah, tapi dia juga punya pengharapan. Makanya tuh tadi tuh ayat yang saya baca tuh, ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang rahman itu apa tuh? Wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladhina
selalu terjaga. Yabituna li rabbihim sujjadan, dalam keadaan sujud kepada Allah. Mereka orang-orang yang di waktu malam terjaga dirinya, dia nggak tidur, dia sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yabituna li rabbihim sujjadan walladzina yaquluna rabbana, apa tuh? Alladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, dalam keadaan sujud, dalam keadaan berdiri. Orang-orang yang mengatakan apa tuh? Saya lupa tuh. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzab jahannam. Orang-orang yang selalu meminta kepada Allah, ya Allah, jaga saya, pelihara saya, hindari saya dari segala siksa neraka Jahannam, ya Allah. Inna 'adzabaha kana gharama, sesungguhnya siksa neraka Jahannam itu sangat pedih, ya Allah. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama, ya Allah, sesungguhnya neraka Jahannam itu seburuk-buruk tempat tinggal, ya Allah. Terus apa lagi? Sa'at mustaqarran wa muqama walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun. Orang-orang yang selalu menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah, ya ini dia, nggak pelit dia. Nah ini dia. Jadi musyfikun itu adalah orang-orang yang takut akan azabnya Allah, siksanya Allah, takut yang disertai dengan pengharapan. Insya Allah dengan takutnya kita kepada Allah tuh hati nggak gelisah. Nanti kita lanjutkan. Inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun, sesungguhnya azab Tuhan mereka itu yang membuat mereka enggak menjadi aman. Mudah-mudahan ada manfaatnya obrolan kita pada pagi hari ini. In uridu ilal islah mastata'tu tawakkaltu 'ala Allah wa ilayhi unib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.